Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu investor dan calon investor pasar modal Indonesia yang saya banggakan. Selamat datang di Public Expose 2022. KSEI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expose perusahaan tercatat sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi. Pada acara ini kita dapat langsung mendengarkan informasi terkini dari direksi perusahaan tercatat terkait perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana perusahaan ke depan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman peserta untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebagai bentuk perlindungan investor, jangan lupa untuk rutin memantau aset yang dimiliki melalui akses KSEI, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam Public Expose 2022 ini. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lebih dari sekedar kehidupan. Menghubungkan kebersamaan, keceriaan yang terkoneksi, koneksi pintar yang terbangun di setiap aktivitas. Lebih dari sebuah kenyamanan, buah hasil kerjasama, integritas, dan kepercayaan. Rasa kebersamaan dan keharmonisan dari setiap langkah kaki menggapai tujuan. Dengan keragaman dan efisiensi yang merupakan nilai dari sebuah estetika. Bagian dari ekosistem pintar. Menghubungkan generasi berkarya, disiplin, dan membangun dengan taraf internasional. Hidup yang saling mewarnai setiap ragam aktivitas. Nilai sebuah kebahagiaan dan manisnya kekeluargaan yang tergambar di setiap tempat. Kota Delta Mas merupakan kawasan terpadu modern antara hunian, komersial, dan kawasan industri bertaraf internasional. Sebuah kawasan industri ramah lingkungan yang memiliki fasilitas standar internasional dan didukung oleh professional estate management. Kepercayaan untuk melayani dan melindungi sepenuh hati dengan lengkapnya fasilitas, menunjang dan terkoneksi, layaknya pembangunan, akar fondasi kehidupan. Menghasilkan energi baik yang kami selami, kami bergerak. Kami bekerja sama membangun strategi. Bermitra membangun kepercayaan dengan standar internasional.
inovasi yang tak henti, membangun hidup pintar dalam setiap kemudahan. Siapa ya? Kami lebih dari sekedar kehidupan. Sebuah kebahagiaan yang menghidupkan Anda hari ini, esok, dan masa depan. Kota Delta Mas, Business and Lifestyle City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu investor dan calon investor yang telah bergabung dan meluangkan waktunya dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia dalam sesi Public Expose oleh PT Pura Delta Lestari Tbk yang memiliki ticker code DEMAS. Sebagai informasi, PT Pura Delta Lestari Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 29 Mei 2015, bergerak di bidang pengembangan kawasan industri yang didukung oleh pembangunan perumahan dan komersial. Saat ini perseroan berada di dalam sektor dan subsektor properti dan real estate, dan industri dan subindustri pengelola dan pengembang real estate. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini telah bergabung jajaran manajemen dan tim dari PT Pura Delta Lestari Tbk yang akan melakukan public expose. Kita sapa dulu. Selamat sore Pak Hermawan selaku Direktur, Bapak Tondi selaku Direktur dan Corporate Secretary, Bapak Ricardo Arif Darmawan selaku Head of Investor Relation. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sore Pak. Selamat sore. Acara ini akan dipandu dan dimoderatori oleh saya sendiri, Muhammad Edo Azara dari PT Bursa Efek Indonesia. Saya akan memandu acara ini kurang lebih selama 45 menit ke depan. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya di kolom Q&A. Selanjutnya, pertanyaan nanti akan kita bacakan di akhir sesi setelah wawancara. Perlu kami ingatkan kembali bahwa akan ada door prize di akhir acara bagi para peserta yang telah melakukan registrasi. Sebelum dimulai presentasi dari PT Pura Delta Lestari Tbk, saya ingatkan untuk tidak merekam kegiatan Public Expose Live ini tanpa izin dari Bursa Efek Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada PT Pura Delta Lestari Tbk untuk memulai paparannya. Kepada Bapak Hermawan Wijaya, Bapak Tondi Suwanto, dan Bapak Ricardo Arif Darmawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Edo. Selamat sore Bapak Ibu, para investor, para calon investor. Berikut saya akan mulai membagikan paparan publik mengenai PT Pura Delta Lestari, dan kita akan mulai dulu dari profil perusahaan, kemudian saya lanjutkan dengan update operasional, dan kemudian update keuangan dari PT Pura Delta Lestari. Nah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk langsung mulai. Boleh next. Next lagi. Ya, kita mulai dari tentang perseroan dari profil Pura Delta Lestari sendiri. Bisa next. Sekali lagi. Ya. Pura Delta Lestari Tbk atau ticker code-nya DEMAS, kita merupakan pengembang properti, dan kita mengembangkan satu kawasan terpadu modern berbasis industri yang lokasinya sekitar 37 km di timur Jakarta, yang kita sebut sebagai Kota Delta Mas. Nah, luasnya ini sekitar 3.200 hektar, dan kita berdiri sejak tahun 93 dan IPO sejak 2015. Boleh next? Next langsung aja. Nah, PT Pura Delta Lestari sendiri merupakan joint venture antara Sinar Masland dan Sojits, di mana Sinar Masland memiliki kepemilikan 57%, sedangkan Sojits memiliki sekitar 25% saham dari DEMAS, sedangkan sisanya 18% dimiliki oleh publik. Dan kalau kita lihat, ini kolaborasi yang bagus sekali,
karena Sinarmas Land memiliki rekam jejak yang handal dalam pengembangan satu properti. Kemudian Sojit sendiri itu memiliki jaringan yang sangat luas dan dia adalah konglomerasi dengan jaringan di seluruh dunia. Sehingga nanti kita lihat bahwa banyak sekali tenan industri kita yang banyak berasal dari Jepang. Oke, kita boleh next. Ini adalah jajaran direksi dan dewan komisaris untuk Pura Delta Lestari Tbk. Dan di sana ada perwakilan dari pihak Sinarmas Land dan Sojit Corporation sendiri. Dan untuk hari ini, Pak Hermawan Wijaya dan Pak Tondi Suwanto juga hadir di Public Expose kali ini. Boleh next. Nah, bisnis model dari pengembangan Kota Delta Mas sendiri, kita mendirikan satu kota atau kawasan terpadu yang mengintegrasikan kawasan industri, komersial, dan hunian. Jadi kita lihat bahwa kawasan industri ini bisa mendatangkan lapangan kerja, di mana kemudian orang-orang yang ingin bekerja di kawasan industri kita, dia akan ada kebutuhan untuk hunian dan komersial juga. Satu sama lain ini pastinya akan saling mendukung. Mungkin boleh next. Lokasi kita sekitar 37 km di timur Jakarta atau persisnya di Cikarang Pusat. Dan ini merupakan epicenter dari kawasan industri dari Jakarta hingga Cikampek. Jadi secara lokasi sangat strategis, plus kita punya akses langsung ke jalan tol Jakarta Cikampek tersebut. Boleh next. Dan kalau kita lihat, memang di timur Jakarta ini infrastruktur yang dibangun ini memang sangat masif ya. Kalau kita lihat ada terakhir tahun lalu ada jalan tol layang Jakarta Cikampek, kemudian sedang dibangun juga jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan, jalan tol Cilincing Cibitung dan yang terhubung juga ke Cimanggis, dan ada juga jalur kereta cepat Jakarta Bandung, di mana nanti ada stasiun Kerawang itu yang lokasinya sangat berdekatan dengan area kita di Kota Delta Mas, dan nanti akan ada akses langsung menuju Kota Delta Mas ini. Kemudian kalau kita lihat ada juga pelabuhan laut dalam Patimban di Jawa Barat bagian utara, yang tentunya ini juga sangat sangat berdampak baik ya untuk perkembangan kawasan industri maupun aktivitas industri di timur Jakarta ini. Boleh next. Nah, kalau kita lihat ini di layar ini adalah akses masuk dari jalan tol Jakarta Cikampek menuju ke kawasan Kota Delta Mas di kilometer 37. Oke, boleh next. Mungkin sekian untuk profil perusahaan. Kita akan lanjut ke update operasional. Next. Berikut adalah master plan dari Kota Delta Mas. Jadi kalau kita lihat dari jalan tol Jakarta Cikampek, kita lokasinya itu di sebelah selatan, di kilometer 37. Dan di slide bisa kita lihat untuk kawasan berwarna biru merupakan kawasan komersial. Untuk kawasan berwarna kuning yang di layar itu merupakan kawasan residensial. Sedangkan yang berwarna ungu adalah kawasan industrial. Nah, total areanya kurang lebih 3.200 hektar. Dan per 30 Juni 2022 kita masih ada cadangan lahan sekitar 1.136 hektar secara gross. Nah, mungkin kalau kita mau lihat secara detail, industri sendiri masih ada cadangan lahan sekitar 589 hektar secara gross, atau netnya sendiri sekitar 300 hektar. Jadi dengan cadangan lahan net sekitar 300 hektar itu masih cukup untuk kita untuk mengembangkan kawasan industri ini selama mungkin sekitar 4-5 tahun ke depan. Ya, tapi tentunya kita juga akan berusaha untuk melakukan akuisisi lahan, melakukan ekspansi, sehingga bisnis ini bisa berjalan berkelanjutan. Sedangkan untuk pengembangan komersial dan residensial, itu masih dengan cadangan lahan yang ada sekarang, itu masih cukup untuk pengembangan 15-20 tahun ke depan. Jadi memang Delta Mas ini, kita kembangkan dulu industrinya, ya, kemudian banyak orang datang, dan memang kelihatan ya sekarang traffic di Delta Mas ini memang sangat-sangat jauh lebih ramai. Dan nantinya residensial dan komersial ini nanti akan berkembang secara lebih besar lagi. Nanti satu persatu akan coba saya jabarkan dari kawasan industri, komersial, dan residensial. Boleh next. Nah, yang di layar merupakan pintu masuk dari kawasan industri GIIC, atau yang di map tadi yang berwarna ungu. Ya. Kemudian boleh next. Nah, kawasan industri GIIC yang terletak di dalam Kota Delta Mas itu kan
itu sekarang memiliki sekitar 150, mungkin hampir 200 tenan industri di tempat kita, dengan mayoritas itu dari Jepang. Nah, kawasan industri ini sendiri sedang mengimplementasikan untuk sistem manajemen terintegrasi ISO 9001, 14001, dan 45001. Dan salah satu keunggulannya kita juga memiliki fasilitas klik, kemudian investasi langsung konstruksi, dan menjadi objek vital nasional bidang industri. Ada beberapa perusahaan yang sudah mempercayakan aktivitasnya di tempat kita, terutama otomotif. Kalau kita lihat beberapa perusahaan otomotif besar, seperti Suzuki, Astra Honda Motor, Hyundai, Wuling, Mitsubishi, dan beberapa non-otomotif ya, ada juga Kalbe, Kohler, ya itu sudah beroperasi di tempat kita. Boleh next. Kemudian ini beberapa tenan-tenan yang ada, tenan industri yang ada di tempat kita, masih didominasi oleh otomotif, tapi nanti kita lihat bahwa dalam 2 tahun terakhir ini memang perkembangan data center, banyaknya sektor data center yang membeli tanah industri di tempat kita, terutama dalam masa pandemi, itu memang membuat kita lebih terdiversifikasi tenan-tenan industrinya. Kemudian ada juga logistik, industri pangan, maupun lain-lain. Boleh next. Apa yang membuat kawasan industri GIC ini, kita sebenarnya sudah menjadi market leader ya, mungkin dalam sekitar 5 tahun terakhir ya. Dan kita memiliki beberapa competitive advantage yang tentunya sangat penting kenapa kita bisa jadi pengembang kawasan industri yang paling unggul. Di antaranya lokasi yang sangat strategis dan akses langsung ke jalan tol. Kita memiliki cadangan lahan yang luas dengan fleksibilitas ukuran dan bentuk. Artinya apabila ada satu calon pelanggan industri, dia minta tanah dengan luas 30-40 hektar dalam satu plot, itu kita bisa menyediakan. Ya. Nah, saya rasa itu sangat penting karena tidak banyak ya kawasan industri yang bisa menyediakan satu plot yang berukuran sangat besar dalam satu kawasan industri. Kemudian kalau kita lihat juga ada kita sudah memiliki sistem manajemen terintegrasi dan konsep kita yang green dan eco-friendly juga tentunya menunjang operasional kita. Dan yang paling penting adalah kita memiliki fasilitas dan infrastruktur yang komprehensif. Yang mungkin mau saya highlight di sini terutama adalah kita memiliki pasokan listrik premium dari PLN. Artinya tingkat kemungkinan atau service level agreement kita itu sangat tinggi, sangat maksimal. Kemudian kita juga mengoperasikan WTP dan WWTP yang kita kelola sendiri. Dan kita mendapat pasokan gas dari PGN. Serta saat ini kita juga tengah membangun jaringan fiber optik yang dikhususkan untuk data center. Mungkin nanti kita akan berbicara lebih rinci tentang data center ini di slide-slide berikutnya. Mungkin boleh kita next aja. Nah, untuk kawasan industri sendiri, yang paling baru adalah kita mendirikan kita mengembangkan satu zona industri baru yang dilingkarin pada di slide tersebut. Nah, zona industri baru ini luas grossnya itu kira-kira 300 hektar. Itu kita dedikasikan untuk data center maupun industri-industri yang serupa, yang membutuhkan spesifikasi khusus seperti pasokan listrik yang tinggi maupun jaringan fiber optik yang private. Nah, apa keunggulan dari zona khusus data center ini? Kita sudah berinvestasi untuk membuat satu jaringan fiber optik yang private. Artinya bahwa setiap tenan data center itu memiliki jaringan fiber optik yang tidak di-share dengan tenan lainnya. Jadi private dan secara data juga lebih aman. Kemudian kita maksimalkan juga untuk pasokan listrik, walaupun kita memiliki pasokan listrik premium, tapi kita juga bekerja sama dengan PLN. Kita ada MOU dengan PLN untuk memastikan atau meningkatkan kehandalan listrik untuk kebutuhan data center tersebut. Dan kalau kita lihat di layar, kita lihat bahwa di Delta Mas ini dipasok oleh 2 gardu induk atau substation. Ya. Saya rasa ini juga keunggulan yang sangat baik karena setahu kami memang kita adalah mungkin satu-satunya satu kawasan industri yang didukung oleh 2 gardu induk ini. Ya. Gardu induk Delta Mas dan Cibatu dengan listrik premium dan MOU dengan PLN dengan tingkat kehandalan yang lebih tinggi untuk
kebutuhan data center. Kemudian saat ini kita juga tengah membangun pusat keamanan dan komando atau Command and Security Center yang tentunya juga sangat penting juga untuk menjaga keamanan di kawasan Kota Delta Mas secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat semua fasilitas ini, WTP, ada WWTP, ada Security Center, ada listrik yang handal, kemudian ada gas, dan ada fiber optik. Semuanya ini kita terus improve ya, supaya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenan yang terus berkembang. Kita terus berinovasi melihat hal-hal itu. Nah, saat ini sendiri sudah ada sekitar hampir sekitar 12 data center player yang sudah join di tempat kita. Dan kita masih ada beberapa permintaan dari pemain-pemain data center, dan tentunya kita siapkan sehingga permintaan-permintaan itu kita siap untuk menyambut dan memenuhi kebutuhan mereka. Nanti kita akan lihat inquiries-nya secara lebih rinci. Mungkin boleh next. Nah, selain kawasan industri, di sini kita juga mengembangkan kawasan komersial dan juga kawasan hunian. Untuk kawasan komersial kita ada bangun ruko, kita ada jual lahan komersial juga. Kita lihat ada di tempat kita sudah ada pusat edukasi, fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit yang baru beroperasi di tahun ini. Kemudian ada beberapa hotel dan service apartment, ada pusat olahraga, ada F&B, dan kita juga lokasinya juga berdekatan ya dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi, yang tentunya ini juga menjadi salah satu nilai plus juga buat Delta Mas, karena semua pusat perizinan, pusat pemerintahan itu juga lokasinya adalah di area Kota Delta Mas ini. Kemudian kita boleh next untuk update komersial. Mungkin yang akan saya highlight adalah pembangunan Ion Mall, di mana Ion Mall memang sudah beli tanah di kita beberapa tahun yang lalu, dan pada tahun ini sudah mulai pembangunan, dan diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan Ion Mall akan beroperasi. Kemudian kita juga lihat ada stasiun kereta cepat yang lokasinya hanya beberapa kilometer di timur Kota Delta Mas, dan nanti akan tersambung dengan jalan raya menuju Kota Delta Mas. Stasiun kereta cepat maupun Ion Mall ini tentunya akan menjadi daya tarik yang bisa meningkatkan value dari kawasan residensial maupun komersial dari Kota Delta Mas ini. Kemudian juga rumah sakit mitra keluarga yang juga sudah beroperasi di tempat kita, dan beberapa F&B yang juga sudah beroperasi di tempat kita, ini akan terus kita kembangkan. Kemudian mungkin kita boleh next lagi. Untuk kawasan hunian, kita masih fokus di landed house. Saat ini kita mengembangkan kawasan Naraya Park dan Woodchester, yang kita jual dengan range harga dari Naraya Park mungkin lebih harganya untuk kelas menengah di sekitar 600 sampai 800 jutaan per unit, Woodchester di sekitar 1 miliar per unit, dan kemudian kita juga mengembangkan bekerja sama dengan Panasonic Homes, mendirikan satu kawasan smart town residensial yang kita sebut sebagai Savasa. Ini semua kita terus kembangkan untuk mengantisipasi kebutuhan dari para pekerja di kawasan industri GIC Delta Mas maupun sekitarnya yang membutuhkan tempat tinggal di Cikarang. Kemudian kita boleh next. Untuk update, ya tadi sudah saya sebutkan, ini adalah beberapa contoh gambar dari Savasa, Woodchester maupun Naraya Park. Ya, kita masih berfokus di landed house, dan kita percaya nanti dengan kehadiran Ion Mall maupun kereta cepat, di tahun-tahun ke depan pengembangan residensial akan lebih cepat. Oke, kemudian next. Mungkin saya akan sedikit menyentuh soal sustainability, pengembangan keberlanjutan. Boleh next. Sesuai arahan dari Sinarmas Land sebagai shareholder kita yang memiliki pilar-pilar sustainability, kita juga mengembangkan sustainability yang terkait. Ada beberapa aspek. Yang pertama, pengembangan real estate terbaik atau best in class real estate. Nah, ini kita terus mengembangkan satu kawasan terpadu, termasuk kawasan industri berkelas dunia, karena di tempat kita sudah hadir berbagai tenan industri baik dari Asia, Amerika, Eropa, ya, dan maupun dari otomotif hingga data center, F&B, itu semua sudah komplit di tempat kita, yang tentunya terus memacu kita juga untuk improve fasilitas kita. Ya. Kita ingin menjadi satu kawasan terpadu
kawasan one stop living yang berkelanjutan yang memadukan tempat bekerja, tempat hunian, tempat komersial, beraktivitas, bersekolah, dan semuanya ini akan ada di Kota Delta Mas sesuai misi kita untuk menjadikan Delta Mas sebagai hub of activity di timur Jakarta. Kemudian boleh next. Yang kedua, kita juga peduli akan perubahan iklim dan lingkungan. Ya, di tempat kita sudah mulai menggunakan sertifikasi energi baru terbarukan atau EBT dari PLN yang kita sebut sebagai REC, dan kita juga mulai melakukan penggunaan solar panel, dan REC itu juga kita sudah implementasikan ya di beberapa fasilitas kita. Ya, jadi menggunakan energi dari listrik yang terbarukan. Kemudian kita juga senantiasa terus menjaga kelestarian air bersih. Jadi air yang kita kelola melalui WTP kita, kemudian digunakan untuk industri, kemudian kita olah lagi limbah dari industri tersebut menjadi air yang bersih. Jadi itu akan menjadi satu sirkulasi ya, dari kita bersihkan dari air yang kita gunakan kemudian dibersihkan lagi. Pelanggan industri yang selektif, kita juga senantiasa terus menjaga supaya penghijauan ini selalu ada, ya, termasuk dengan pengembangan pedestrian atau pejalan kaki, jalur pejalan kaki dan area hijau, penanaman pohon, itu terus kita monitor dan terus kita lakukan, kita targetkan juga. Ya, ini upaya kita untuk peduli terhadap perubahan iklim dan lingkungan. Kemudian next-nya, yang ketiga dan keempat, kita juga peduli dengan bertumbuh untuk bersama masyarakat lokal. Jadi kita terus melakukan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat lokal, untuk mengembangkan pendidikan, untuk juga untuk masyarakat lokal supaya bisa lebih bekerja di kawasan industri juga. Dan pada saat pandemi kemarin, kita terus 2 tahun kita melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat sekitar, baik melalui program vaksinasi, maupun program donasi, program penyerahan disinfektan, dan lain sebagainya, ya, itu senantiasa untuk menjaga kesehatan masyarakat sekitar. Karena kami percaya juga bahwa di saat kami bertumbuh dan masyarakat setempat, kami juga, community juga bertumbuh, itu akan menghasilkan kolaborasi yang berkelanjutan. Mungkin itu sedikit tentang sustainability, dan selanjutnya kita akan menuju ke keuangan. Jadi boleh next. Oh, ini mungkin sedikit ada beberapa penghargaan dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya di saat pandemi kemarin, ya. Jadi kita juga sangat bangga dan mengapresiasi bahwa upaya-upaya yang kita lakukan itu mendapat berbagai penghargaan, baik dari segi operasional, dari segi pasar modal, maupun dari segi GRC, Governance, Risk, and Compliance. Kemudian boleh next. Next lagi, untuk informasi keuangan, mungkin ini yang cukup ditunggu-tunggu. Target kita tahun ini adalah 1,8 triliun untuk marketing sales, dan bagus sekali untuk first half tahun 2022 atau 6 bulan pertama, itu kita sudah mendapatkan sekitar 995 miliar rupiah atau sekitar 55% dari target pencapaian tahun 2022. Saya rasa ini juga hasil yang sangat bagus, karena bahkan setelah 30 Juni atau setelah first half tahun ini, permintaan juga sangat banyak, ya. Dan saat ini sendiri permintaan sudah ada masih ada sekitar 90 hektar permintaan lahan industri, yang tentunya ini sangat-sangat mengembirakan. Nah, melihat perkembangan yang ada dari capaian first half dan permintaan lahan industri yang ada sekarang, kami optimis untuk bisa mencapai 1,8 triliun target tahun 2022. Sektor-sektor yang ada waktu mungkin dari 995 miliar ini kan khususnya itu sebagian besar dari penjualan lahan industri. Nah, itu ada dari berbagai macam sektor, tapi terutama untuk first half 2022 ini datang dari data center. Data center sendiri masih banyak permintaan di 2022 semester 2, tapi sekarang juga mulai banyak permintaan-permintaan dari berbagai sektor lain, termasuk peralatan rumah tangga, otomotif, maupun sektor-sektor lainnya. Kemudian next. Dari segi revenue dan net profit, kalau kita lihat memang kawasan industri, penjualan lahan industri masih menjadi kontributor utama untuk revenue kita.
Dan kemudian untuk margin sendiri kita lihat ada peningkatan laba kotor, peningkatan margin laba kotor yang signifikan maupun laba bersih, yaitu terutama karena kita mengembangkan kawasan data center itu. Kita kasih fasilitas yang lebih komprehensif, yang lebih canggih dengan fiber optic private, dan itu juga kita jual dengan harga yang lebih premium sehingga meningkatkan margin kita. Kemudian next. Nah, kalau kita lihat itu juga peningkatan margin itu juga terlihat khususnya dari segmen industri ya. Margin laba kotor industri meningkat dari 57,9% menjadi 68,5%. Ya, karena itu adalah kontributor terbesar. Kemudian yang terakhir, boleh next. Untuk posisi kas dan setara kas masih sangat baik. Kita tidak punya hutang, kita tidak punya pinjaman, dan kas kita bersih masih sekitar 1,1 triliun Juni 2022. Dan kalau kita lihat secara historis, dividen kita itu cukup besar. Policy kita sendiri adalah 30%, tapi di saat mungkin kita masih ada porsi setelah mengalokasikan untuk budget, yaitu tentunya menjadi satu keputusan dari pemegang saham. Tapi untuk policy kita, itu secara umum adalah 30%. Mungkin kurang lebih itu mengenai Kota Delta Mas, Pura Delta Lestari Tbk. Mungkin sebagai penutup untuk presentasi ini yang bisa saya sampaikan adalah bahwa paruh pertama tahun 2022 penjualan baik, dan kita bisa katakan juga bahwa banyaknya permintaan di paruh kedua ini sudah pulih dan lebih meningkat khususnya ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu, dan kita juga sangat optimis bisa achieve untuk target kita. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut ke Q&A. Saya kembalikan ke Bapak Edo. Terima kasih. Selamat sore, bertemu kembali dengan saya. Terima kasih Pak Ricardo atas paparannya, sangat menarik ya. Kalau misalnya bisa saya simpulkan, ada beberapa highlight. Yang pertama terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan dilakukan oleh Demas. Yang kedua adalah solidnya posisi keuangan dari Demas. Nah, sudah masuk ada 33 pertanyaan, cuman mungkin kayaknya tidak cukup kalau ditanyakan semua. Mungkin kita masukkan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Frans. Berapa persen dari marketing sales yang dapat di-generate menjadi revenue untuk tahun 2022, Pak? Mungkin siapa yang mau menjawab? Pak Hermawan? Mungkin saya akan jawab dulu. Mungkin nanti akan Oke. Bisa ditambahkan Pak Herman, Mbak Tony. Siap. Untuk lebih baik langsung 3 pertanyaan langsung, Mbak. Lebih Oke, siap. Pertanyaan kedua. Siap. Pertanyaan kedua, berapa hektar target penjualan di tahun 2022? Berapa target bottom line untuk 2022? Land bank saat ini dan kontribusi recurring income. Sepertinya ini sudah banyak, Pak, pertanyaannya, Pak. Bisa dijawab dulu mungkin. 1, berapa persen dari marketing sales yang dapat di-generate menjadi revenue? Yang kedua, target penjualan 2022. Yang ketiga, target bottom line di tahun 2022. Yang keempat, cadangan land bank saat ini dan kontribusi recurring income. Baik Pak Edo, yang tadi tanya siapa tadi Pak? Pak Frans dan Pak Tony. Jadi ini 2 pertanyaan, tapi pertanyaannya banyak ya. Nah, ada pertanyaannya cukup banyak. Nanti beberapa yang saya jawab. Kalau ada yang kurang, Pak Hermawan atau Pak Ricardo mungkin bisa menambahkan mengenai berapa sebenarnya marketing sale yang dapat di-generate ke revenue yang dijadikan sales ya, karena kan biasanya kalau di real estate biasanya kita mengakui marketing sales dijadikan
sales itu adalah pada saat dilakukannya serah terima lahan. Dan konservatif yang kita lakukan adalah biasanya 50% berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu. Karena kan juga berdasarkan serah terima dan kapan pembayaran itu selesai, maka kita akan melakukan serah terima. Kemudian untuk top line dan bottom line-nya kurang lebih kita perkirakan sekitar 1,6 1,7 T yang kita di top line-nya, dan umumnya kalau untuk bottom line kita pertahankan minimal 55% sampai sekitar 65%. Jadi seperti itu. Ya, mungkin ada yang kurang, silakan Pak, kalau Pak Hermawan. Land bank, Pak. Land bank tadi sudah di dalam slide sudah ada ya Pak ya? Ya. Ya, mungkin saya tambahkan aja Pak, Pak Tondi dan Pak Edo. Ya, mengenai land bank, memang land bank merupakan salah satu unsur yang sangat penting ya untuk perusahaan properti pada khususnya. Memang pada saat sekarang ini kita boleh dibilang belum ada penambahan land bank yang jumlahnya cukup signifikan ya. Tetapi dengan land bank yang sekarang masih ada yang tersisa kurang lebih sekitar hampir 600 hektaran ya sekarang ya, yang secara net, yang untuk lahan industri sekitar 500-an, itu saya rasa masih cukup untuk 5-6 tahun ke depan juga masih cukup ya, masih lebih dari cukup. Sambil melihat peluang yang ada, kita tentunya juga akan menambah land bank, dan kita sudah melihat beberapa kemungkinan ya, lokasi baik itu ada di area sekitar kota Delta Mas ataupun di lokasi lainnya. Yang penting bagi kita bahwa going concern dari satu perusahaan properti itu tergantung dari jumlah lahan tanah yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Mungkin itu Pak Edo. Baik, siap Pak. Terima kasih atas tanggapannya Pak. Ada 3 pertanyaan berikutnya Pak. Yang pertama dari Pak Daniel Pak. Terkait dengan risiko kenaikan suku bunga di pasar properti Pak, kira-kira apakah akan ada dampak pada penjualan Delta Mas? Yang kedua dari Pak Ismail, terkait dengan data center, apakah Demas nantinya akan juga ikut menyediakan jasanya atau hanya menyiapkan lahan dan infrastrukturnya? Pertanyaan ke-6 dari Pak Raka, berapa perkiraan capex untuk tahun 2022 dan 2023? Terima kasih, Pak. Baik, siapa dulu yang mau jawab? Pak Tondi dulu. Baik. Untuk saya jawab nomor 2 dulu mengenai data center. Memang Pak Ismail, data center ini sangat menarik, saya kira bisnis terakhir ini. Bahkan beramai-ramai pemain global itu masuk ke bisnis data center, karena yang kita ketahui dari Real Estate Asia kemudian dikutip oleh Kompas bahwa bisnis data center ini bisa akan beberapa tahun mendatang mencapai sekitar 3 miliar US dollar atau lebih kurang kira-kira 46 triliun, di mana sebetulnya bisnis ini didorong dengan adanya peraturan PP 71, kemudian juga dari Bank Indonesia mengharuskan semua bank di Indonesia harus mempunyai disaster recovery center. Otomatis data center ini sangat-sangat diperlukan, apalagi kita melihat transformasi digital terakhir saat ini sangat-sangat masif. Dan penetrasi internet di Indonesia itu sudah sedemikian tinggi. Nah, pertanyaannya adalah apakah Delta Mas akan masuk di bisnis ini? Sebetulnya kita saat ini hanya menyediakan infrastruktur yang ada untuk data center yang ada, dan sebetulnya kita tidak menutup peluang untuk itu. Jadi pada saat ini pemain-pemain yang datang ini mereka inginnya mandiri dan inginnya membeli lahan. Jadi kalau memang terbuka peluang untuk
kita masuk di dalamnya, tentu kita akan kalkulasi lagi, dan itu kita tidak menutup mata untuk bisnis yang begitu baik ya, saya kira. Kemudian yang nomor 2 mengenai mitigasi kenaikan risiko suku bunga. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis Delta Mas ini fokusnya pada saat ini adalah di bidang industri, sehingga untuk suku bunga yang memang naik saat-saat ini tidak begitu berpengaruh seperti misalkan kita di residensial yang banyak didukung oleh KPR. Jadi begitu. Ini dari Pak Daniel ya. Ya. Catatan saya itu begitu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit, Pak Edo, pertanyaan dari Pak Ismail mengenai resiko mata uang ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tondi. Bunga, Pak. Bunga, Pak. Ya, mengenai bunga. Saya rasa ya tadi udah kalau mengenai bunga, saya rasa tidak ada berpengaruh besar ya, sedikit sekali pengaruhnya, karena kita masih fokus kepada area industri daripada ke residensial maupun yang komersial gitu ya. Kemudian kalau saya nyambung ke mata uang, resiko mata uang pun kita boleh bilang resikonya rendah sekali atau tidak ada, boleh bilang, karena kita tidak ada pinjaman dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing lainnya juga. Ya. Yang ketiga mungkin pertanyaan mengenai CAPEX 2022 dan 2023. CAPEX itu saya rasa masih di level yang kurang lebih hampir sama ya setiap tahun yang kita spending. Angkanya mungkin berkisar sekitar 800 sampai 900 miliar rupiah per tahun gitu ya, kurang lebih segitu. Mungkin itu Pak Edo jawabannya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ini tadi kita memasuki sesi ketiga tanya jawab Pak. Ada pertanyaan yang menarik kalau saya lihat. Delta Mas ini kan cukup rajin bagi dividen Pak. Ini ada yang nanya, Pak, perkiraan dividen di tahun 2022 ini seperti apa dan apakah akan ada dividen interim? Kalau saya cek bulan Juni kemarin itu dividen interim bukan ya Pak? Juni itu final dividen. Oh, final 2021 ya, oke. Iya, iya. Perkiraan apakah akan ada dividen interim Pak untuk tahun ini? Iya, saya rasa mengenai policy dividen tadi sudah disebutkan oleh Pak Ricardo ya. Bahwa dari manajemen kita biasanya itu polisinya adalah maksimal 30% dari net profit ya. Tapi selama ini pengalaman kita seperti Bapak Ibu ketahui, saya rasa 5 tahun terakhir ya, atau 6 tahun terakhir kita selalu membagikan dividen itu lebih dari 30% gitu ya. Ya tentu pembagian dividen ini sangat-sangat tergantung dari ketersediaan cash yang ada pada perusahaan dan juga kebutuhan dana untuk ekspansi kita di kemudian hari. Jadi mungkin itu Pak informasi yang bisa kita sampaikan sejauh ini untuk policy dividen. Ini ada pertanyaan yang menarik Pak dari Muhammad Al-Fatawi. Apakah ada rencana dari Demas untuk mengakuisisi lahan di sekitar IKN, mengingat kebutuhan industri dan data center akan sangat dibutuhkan? Topik ini. Ya, ya, saya rasa ya IKN merupakan salah satu topik yang sangat menarik ya sejauh ini terhadap semua sektor bisnis, terutama di bidang properti ya, termasuk industri estate juga. Memang untuk membangun satu kawasan IKN itu atau ibu kota kan tentunya banyak faktor atau banyak sektor yang harus mensupport ya. Nah, sejauh ini khususnya untuk PT Pura Delta Lestari atau Delta Mas, kita masih wait and see, Pak, ya, masih wait and see, karena toh juga memang aturan main dari investasi yang bisa diikut sertakan dari private itu kan masih
masih belum begitu matang ya Pak ya. Jadi kita sifatnya masih menunggu dulu, melihat peluang yang ada tentunya. Mungkin itu Pak. Kalau boleh tahu Pak, yang bisa sekarang, saya tambahkan adalah begini, silakan Pak. Jadi untuk saat ini sebetulnya kan land bank di Delta Mas ini masih ini ya, masih cukup luas, dan kalau untuk industri seperti disebutkan oleh Pak Hermawan sekitar 5-6 tahun masih cukup, tapi kalau misalkan untuk residensial dan komersial kita bahkan bisa sampai 15-20 tahun mendatang. Dan di sekitar Delta Mas ini sendiri kan juga ada potensi lahan yang bisa kita kembangkan, artinya yang bisa kita ekspansi di area, terutama di area selatan Delta Mas. Jadi saat ini ya terus terang kita masih lebih fokus ke arah di daerah di sini. IKN yang dikatakan Pak Hermawan menarik, iya betul. Mungkin belum dalam waktu dekat, saya kira. Begitu Pak. Ya, Pak. Ya. Kalau boleh tahu Pak, sekarang harga lahannya itu per meter persegi untuk industri, komersial, residence di kisaran berapa ya Pak? Ya, untuk lahan industri, terutama yang data center, kita offer di sekitar 3 jutaan, kemudian untuk residensial sekitar 5-6 juta, dan untuk komersial ada di harga sekitar 7-8,5 juta per meter persegi, Pak. Oke, siap. Saat ini berapa porsi pendapatan recurring dan non-recurring dari Delta Mas? Ini mungkin pertanyaan terakhir karena ini sudah 15.47, saya dikasih waktu sampai 15.50 Pak. Jadi ya, mungkin porsi pendapatan yang recurring dan non-recurring? Porsi untuk yang recurring masih kecil sekali Pak untuk PT Pura Delta Lestari ya, dan itu pun hanya disupport dari hotel kita, kemudian juga dari air dan pengelolaan lingkungan ya. Oke. Jadi masih sangat kecil sekali untuk porsi recurringnya. Baik Pak, terima kasih atas paparannya Pak, sudah 15.48. Hadirin yang kami hormati, saking menariknya public expose pada hari ini tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari PT Pura Delta Lestari. Kalimat-kalimat penutup mungkin akan disampaikan oleh Pak Hermawan. Baik, terima kasih Pak Edo, terima kasih teman-teman investor yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih waktunya sudah mendengarkan paparan publik dari PT Pura Delta Lestari pada kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan bahwa PT Pura Delta Lestari salah satu pemain besar ya untuk kawasan industri terutama yang sampai sekarang masih berjalan dan masih mempunyai performance yang bagus, dan kita mengikuti tren yang ada. Pertumbuhan ekonomi saya rasa masih tetap berlanjut untuk Indonesia, dan disitulah kita mencari peluang yang ada, terutama bukan hanya dari dalam negeri tapi juga dari investor-investor dari luar negeri yang ingin menanamkan investasi di Indonesia. Kawasan Delta Mas salah satu kawasan industri GIIC, kawasan industri yang salah satu yang terbaik di Indonesia. Dan untuk PT-nya sendiri, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa PT Pura Delta Lestari merupakan salah satu perusahaan yang sehat ya, sejauh ini tidak mempunyai pinjaman atau utang ya, sehingga kita sampai sejauh ini masih dapat memberikan kontribusi berupa dividen yang cukup besar ya bagi investor. Dan outlook ke depan saya rasa kita masih berkeyakinan bahwa marketing sales kita pada tahun 2022 ini masih bisa kita capai, dan kita selama ini juga tidak pernah merevise target marketing sales kita ya. Dan ke depan pun kami tetap percaya dan yakin bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tumbuh, dan demikian pula dengan PT Pura Delta Lestari. Saya rasa itu teman-teman dari investor, selamat berinvestasi,
Terima kasih Pak Edo, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Hermawan atas closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Hermawan atas closing statement-nya dan Pak Ricardo atas pemaparannya, Pak Tondi atas tanya jawabnya. Dengan demikian, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Pura Delta Lestari Tbk, mari kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya kami mengingatkan kembali akan ada pembagian door prize bagi peserta yang telah melakukan. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh investor yang sudah hadir, manajemen dari PT Pura Delta Lestari Tbk dan tim yang telah bersedia mengikuti acara Public Expose Live 2002. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Acara ini saya tutup. Sampai jumpa pada Public Expose Live tahun depan. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Selamat. Terima kasih.